Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon. Pria ini bernama Chol-min. Kemudian dia bergegas pergi ke suatu tempat, karena mulai hari itu dia akan menggantikan seorang kakek untuk menjaga sebuah pintu parkir. Saat Chol-min sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung memberikannya beberapa makanan. Wanita itu bernama Junghwa. Chol-min pun kebingungan dan bertanya, "Kau siapa?" Junghwa yang mendengar suara asing itu pun terkejut, karena dia mengira Chol-min adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton TV di pos itu. Saat itu juga Chol-min menyadari kalau wanita itu ternyata buta. Chol-min kemudian menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja dan sekarang digantikan olehnya. Junghwa yang merasa tidak enak kemudian meminta maaf dan langsung pergi. Karena di luar sedang hujan, Chol-min pun merasa tidak tega kepada Junghwa dan menyuruhnya masuk untuk menonton TV bersama sambil menunggu hujan reda. Keesokan harinya memperlihatkan Junghwa yang sedang bekerja sebagai operator telepon. Kemudian bosnya menghampirinya dan memijat pundak Junghwa untuk memberikannya semangat. Bosnya terlihat menyukai Junghwa, namun di sini Junghwa tidak menghiraukannya. Di tempat lain, Chol-min sedang mendatangi tempat latihan tinju. Dia berniat meminta maaf kepada pelatihnya dulu, saat dulu Chol-min masih menjadi petinju. Terlihat pelatihnya itu sangat kecewa kepada Chol-min, karena sudah 4 tahun Chol-min menghilang dari dunia tinju dan tidak ada kabar. Pelatihnya itu pun pergi meninggalkannya. Kemudian, asisten pelatihnya memperkenalkan Chol-min pada para petinju di tempat itu. Ternyata Chol-min dulunya adalah seorang juara MMA yang berhasil mengalahkan lawannya saat di final. Tiba-tiba ada seorang petinju yang datang dan memotong pembicaraan mereka. Orang ini bernama Tae-sik. Tae-sik berkata, "Akulah orang yang dia kalahkan saat di final." Terlihat di sini Tae-sik tidak menyukai Chol-min. Di malam harinya, Junghwa kembali datang ke pos Chol-min untuk menonton TV bersama. Terlihat Junghwa hanya menggunakan pendengarannya untuk menikmati acara TV tersebut. Kemudian Junghwa mencium aroma tak sedap di sana dan langsung membuka jendela. Ternyata aroma tak sedap itu berasal dari kaos kakinya Chol-min. Chol-min yang menyadarinya langsung merasa malu dan tidak enak. Malam berikutnya Chol-min membersihkan posnya, dan dia juga tidak lupa untuk mencuci kakinya sebelum Junghwa datang. Tak lama kemudian, perlahan terdengar suara langkah kaki dan ketukan tongkat dari Junghwa. Suara itu membuat Chol-min tersenyum senang, dan mereka pun menonton sebuah drama bersama. Saat selesai menonton, Junghwa memutuskan untuk pulang. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir dan hampir menabraknya. Saat tangan Junghwa hampir menyentuh pecahan kaca, Chol-min langsung menahannya dan membantu Junghwa berdiri. Melihat kaki Junghwa yang terkilir, Chol-min pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, Chol-min menemani Junghwa untuk pulang. Junghwa yang jalannya terpincang-pincang tidak sanggup lagi untuk berjalan. Chol-min kemudian menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun Junghwa mengatakan, "Kau akan menyesalinya." Tapi Chol-min tidak menghiraukan perkataannya itu dan langsung menggendongnya. Saat hampir sampai, Chol-min dibuat terkejut karena mereka harus melewati anak tangga yang sangat banyak. "Kan sudah kubilang kau akan menyesalinya," ujar Junghwa sambil tertawa. Akhirnya mereka pun sampai di apartemen Junghwa. Karena hari itu Chol-min sudah menolongnya, Junghwa mengajak Chol-min untuk menonton sebuah konser musik bersama, dan Chol-min pun menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Junghwa pergi ke sebuah salon dan bersiap untuk pergi dengan Chol-min. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menonton sebuah konser musik. Saat menikmati acara itu, terlihat Chol-min yang mulai jatuh cinta kepada Junghwa. Beberapa hari kemudian, Chol-min kembali menemui pelatihnya di sebuah kedai. Di sini pelatihnya bertanya kepada Chol-min, "Kemana saja kau selama ini?" Chol-min dengan berat hati menjawab, "Aku di penjara selama 4 tahun." Kemudian scene flashback ke masa lalu Chol-min. Saat Chol-min berhenti bertinju, dia bekerja sebagai penagih hutang untuk para rentenir. Dia juga tak segan-segan untuk melakukan kekerasan dalam menjalaninya, hingga suatu ketika dia dipergoki oleh polisi. Dan hal itulah yang membuatnya dipenjara. Scenes berpindah kepada Junghwa. Saat Junghwa baru pulang ke apartemennya,
Dia merasa ada seseorang di depan pintu. Orang itu ternyata adalah bosnya. Dia terlihat kesal kepada Junghwa karena Junghwa selama ini selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun memaksa masuk ke apartemen Junghwa. Dia mencoba untuk melecehkan Junghwa dengan memeluknya, namun tentu saja Junghwa menepisnya. Sontak saja hal itu membuat bosnya marah dan ingin memperkosa Junghwa. Saat Junghwa akan diperkosa, secara kebetulan Cholmin datang. Tentu saja Cholmin langsung menghajar orang itu dan tak segan-segan mematahkan jarinya. Hal tersebut membuat Junghwa sedih dan kecewa kepada Cholmin karena Junghwa takut akan kehilangan pekerjaannya. 아저씨가 책임질 거예요. Sejak hari itu Cholmin berniat untuk menjaga Junghwa dengan diam-diam mengikuti kemanapun Junghwa pergi. Malam harinya, Junghwa menghampiri Cholmin dan